Ahmad Maulana Ibrahim. Muhammad Safiul Arifin. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang ciri-ciri makhluk hidup, benda tak hidup, keanekaragaman makhluk hidup, dan klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, atau sayap untuk terbang. Yang kedua, memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi kita semua. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Setiap makhluk hidup mempunyai cara berbeda-beda untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga, bakat terhadap rangsang atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsang dari lingkungan. Rangsang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsang. Misalnya, mata peka terhadap rangsang cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa zat. 5. Tubuh. 4. Bernapas atau respirasi. Bernapas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan memerlukan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Manusia bernapas dengan paru-paru. Hewan yang hidup di darat juga bernapas dengan paru-paru. Misalnya kucing, kelinci, ayam, burung, dan sapi. Hewan air umumnya bernapas dengan insang. Misalnya ikan gurami, ikan tuna, dan ikan hiu. Ada pula hewan air yang bernapas dengan paru-paru, tetapi dapat bertahan lama di dalam air. Misalnya paus, lumba-lumba, dan duyung, yang merupakan kelompok hewan mamalia air. Beberapa kelompok hewan memiliki alat pernapasan yang masih sederhana. Misalnya, cacing tanah bernapas dengan kulit dan serangga bernapas dengan trakea. 5. Tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat tahun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Dengan kata lain, tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setelah berolahraga, tubuhmu berkeringat. Demikian pula saat udara terasa panas, tubuhmu berkeringat. Sebaliknya, saat udara dingin, kamu sering buang air kecil, mengeluarkan urin. Keringat yang mengandung garam, mineral, dan urin merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Ada pula karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses respirasi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal. Karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru. Air dan garam mineral melalui kulit berupa keringat. Yang ketujuh, berkembang biak atau reproduksi. Induk kuda melahirkan anak kuda dan induk sapi melahirkan anak sapi. Dari satu individu
berkembang menjadi banyak individu. Itulah yang disebut perkembangbiakan atau reproduksi. Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Perkembangbiakan dapat terjadi secara kawin atau seksual generatif dan tak kawin atau aseksual vegetatif. Reproduksi generatif merupakan reproduksi dengan cara melaburkan sel tubuh dengan sel sperma. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi tanpa adanya peleburan sel telur dengan sel sperma. Manusia berkembang biak secara generatif. Hewan dan tumbuhan ada yang berkembang biak dengan cara generatif dan ada yang vegetatif. Reproduksi vegetatif dapat terjadi melalui pertunasan, contohnya pohon pisang atau setik. Yang 8. Beradaptasi. Pernahkah kamu memerhatikan bagaimana anjing dan kucing tidur? Mereka menggulung badannya, bukan? Apakah hewan tersebut menggulung badannya pada hari panas? Perhatikan bahwa unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di pundaknya. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Semua contoh tersebut merupakan bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Selanjutnya, ciri-ciri benda tak hidup. 1. Tidak dapat bergerak. Benda tak hidup tidak dapat bergerak jika ada pengaruh dari luar. Contohnya, batu bergerak karena didorong. 2. Tidak mengadakan metabolisme. Benda tak hidup tidak memerlukan nutrisi serta melakukan kegiatan respirasi, sintesis, dan ekskresi. 3. Tidak melakukan reproduksi. Benda tak hidup tidak melakukan usaha untuk mempertahankan keberadaan eksistensinya. Jadi, benda mati tidak melakukan kegiatan regulasi, reproduksi, aplikasi, dan evolusi. 4. Tidak ada tanggapan terhadap rasa. Benda tak hidup tidak mempunyai tanggapan terhadap rasa yang diterimanya. Jadi, benda tak hidup akan diam saja meskipun mendapatkan rasa bertubi-tubi dan luar. Selanjutnya, keanekaragaman makhluk hidup. Apakah di dunia ini pernah dijumpai dua individu sejenis yang benar-benar identik sama baik ukuran tubuh, warna kulit, berat badan, dan bentuk hidungnya? Makhluk hidup sangat beragam dan memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan makhluk hidup yang sejenis pun memiliki perbedaan ciri. Perbedaan yang terjadi di antara individu disebut variasi. Contohnya, pada jenis burung ada burung elang, burung kolibri, burung raja udang, burung gereja, burung finch, dan burung paruh sendok. Klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup begitu beragam sehingga manusia melakukan pengelompokan klasifikasi untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Para pedagang di pasar misalnya mengelompokkan buah-buahan berdasarkan jenisnya, seperti kelompok jeruk, salak, apel, mangga, dan semangka. Selanjutnya, setiap jenis buah dikelompokkan lagi, misalnya salak pondok, salak medan, apel malang, mangga harum manis. Semua itu dilakukan agar pembeli mudah mengenali dan memilih buah yang diinginkan. Selanjutnya, tahapan klasifikasi. Dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus terlebih dahulu melakukan identifikasi ciri suatu makhluk hidup. Seluruh ciri yang ada, baik ciri anatomi, fisiologi, dan morfologi, maupun tingkah laku, dicatat dan dipelajari. Setelah itu,
Dilanjutkan dengan pengelompokan berdasarkan persamaan ciri yang telah diamati makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok. Misalnya, ayam dikelompokkan dalam satu kelompok dengan burung karena memiliki persamaan, yaitu tubuh ditutupi bulu, bernapas dengan paru-paru berparu, dan mempunyai 4 ruang jantung. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan ciri, makhluk hidup tersebut dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Selanjutnya, urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk, semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, semakin jauh kekerabatannya. Susunan takson yaitu terdiri dari kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Selanjutnya, kunci identifikasi. Kunci identifikasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Dalam kunci identifikasi tercantum ciri organisme yang diidentifikasi. Setiap ciri yang tercantum di dalam kunci identifikasi bersifat spesifik, artinya hanya dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme tertentu dan tidak dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme lain. Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sumimasen.